Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini itu dari Yohanes pasal 4 ayat 34. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini merupakan kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang mencari tempat untuk beristirahat karena mereka telah melakukan perjalanan yang sangat panjang, yaitu dari Judea hendak menuju ke Galilea. Tetapi sebelum mereka sampai ke Galilea, mereka melintasi Samaria. Sesampainya mereka di Samaria, mereka berhenti di sebuah sumur yang diberi nama Sumur Yakub. Ketika itu hari sudah menuju pukul 12:30 hari. Yesus beristirahat di dekat sumur tersebut, sementara para murid-muridnya sedang pergi ke kota untuk mencari makanan bagi mereka. Di sumur itu Yesus bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria dan terjadi percakapan di antara mereka. Setelah Yesus dan perempuan Samaria itu selesai berbicara, kemudian murid-murid Yesus datang dengan membawa makanan. Lalu mereka mengajak Yesus untuk makan bersama. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Rabi, makanlah." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Para murid sempat kebingungan atas jawaban Yesus tersebut. Mereka mengira bahwa sudah ada yang memberikan Yesus makan tanpa sepengetahuan mereka. Ternyata maksud perkataan Yesus itu bukanlah persoalan makanan secara jasmani, melainkan makanan secara rohani. Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Inilah makanan rohani yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Pertanyaannya adalah, mengapa para murid tidak dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Jawabannya adalah karena para murid hanya terfokus kepada makanan secara jasmani saja, karena keadaan mereka yang sangat lelah setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, ditambah lagi pada saat itu waktu sudah pukul 12:30 hari. Itu artinya waktu yang tepat untuk makan siang, sehingga mereka tidak dapat melihat apapun selain soal memenuhi kebutuhan jasmaninya. Mereka tidak memahami apa yang diucapkan Yesus, karena bagi mereka yang terpenting pada saat itu adalah mengisi perut mereka yang sudah kelaparan, sehingga perhatian mereka hanya pada kebutuhan yang mendesak pada saat itu. Sementara Yesus tidak terfokus pada makanan jasmani, melainkan Dia terfokus pada makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita sama seperti para murid Yesus, di mana kita hanya terfokus pada perhatian kita tersita oleh berbagai kebutuhan yang mendesak secara jasmani. Secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini, kita hanya terfokus kepada kebutuhan untuk meningkatkan imunitas tubuh, menjaga diri, menjaga jarak, menghindari diri agar tidak tertular virus corona, sehingga kita melupakan kebutuhan kita secara rohani, yaitu berserah diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itulah melalui nats ini Yesus mengajak kita dan menyadarkan kita untuk melihat jauh melampaui kebutuhan kita akan makanan jasmani dan membuka mata kita untuk melihat kepada kebutuhan yang paling utama, yaitu makanan rohani. Ada dua hal yang dapat kita lihat dari perkataan Yesus dalam nats kita hari ini, yaitu yang pertama, fokus utama adalah melakukan kehendak Allah. Saya teringat akan lagu sekolah minggu waktu saya masih sekolah minggu. Begini lagunya, "Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang?
uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, 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 uang yang dicarinya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa fokus utama manusia dalam hidupnya adalah mencari kebutuhan jasmani. Sementara melalui nats ini kita diingatkan bahwa hal yang terpenting dan paling utama yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah. Seperti ada tertulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi hal yang paling utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu melakukan kehendak Allah dan melakukan segala yang menyukakan hati Allah. Apabila kita sudah melakukan kehendak Allah, maka segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini akan dicukupkan oleh Allah. Yang kedua adalah setia dan konsisten dalam melakukan kehendak Allah. Yesus tidak hanya melakukan kehendak Allah sesaat, tetapi ia setia dan konsisten melakukannya sampai selesai. Itulah yang diteladaninya bagi kita, agar kita mau melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita dengan setia dan konsisten sampai selesai. Jadi kehendak Allah yang harus kita lakukan bukanlah hanya sekedar beribadah sekali seminggu, tidak cukup hanya patuh membayar persembahan bulanan, tidak cukup hanya rajin melaksanakan ibadah pertanggangan, tetapi kita harus melakukan kehendak Allah itu setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat maupun di gereja. Kita harus setia dan konsisten melakukan kehendak Allah. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat menjalankan usaha. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.